Saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ke-6 penyingkapan misteri kitab Wahyu, kita sampaikan pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Di situ akan diungkapkan misteri apa yang dibukakan bagi kita. Pada saat sangkakala kelima ditiup oleh malaikat Elohim, maka dibukakanlah yang disebut lubang jurang maut, atau dalam bahasa aslinya adalah sumur Abissos. Kemudian ketika sumur itu dibuka, maka keluar asap tebal membubung ke atas sehingga sampai menutupi cahaya matahari. Kemudian awan menjadi gelap, suasana gelap. Kemudian dari asap-asap tadi keluar belalang-belalang. Dan belalang-belalang ini memiliki racun-racun seperti kalajengking. Dan mereka ini diberi wewenang untuk menyiksa atau menyakiti manusia yang di dahinya tidak ada tanda meterai Elohim. Selama 5 bulan mereka disiksa. Mereka mau mati tapi tidak bisa, karena tujuannya adalah menyiksa mereka. Kemudian wujud dari belalang-belalang itu adalah wajah yang terlihat oleh Rasul Yohanes adalah serupa kuda-kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka seperti ada mahkota serupa emas, dan wajah-wajah mereka seperti wajah wujud manusia. Mereka memiliki rambut wanita dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan mereka mempunyai tutup dada seperti tutup dada dari besi, dan bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta kuda, dengan banyak kuda yang berpacu menuju peperangan. Kemudian belalang-belalang tadi, saudara-saudara, itu mempunyai raja. Rajanya disebut malaikat jurang maut atau malaikat Abissos, yang punya nama diri kalau dalam bahasa Ibrani itu Abaddon, kalau dalam bahasa Yunani Apollyon. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan lubang jurang maut tersebut, atau dalam bahasa aslinya adalah Abissos? Abissos atau lubang jurang maut itu diciptakan pada hari pertama penciptaan, seperti dinyatakan oleh kitab Henoh, juga kitab Yubel. Itu memang ditujukan untuk malaikat-malaikat yang memberontak atau berkhianat kepada Elohim Yahweh yang menciptakan mereka. Dan di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 6, saudara-saudara, kalau saudara baca di situ ada sejumlah malaikat, sekitar 200 malaikat yang diutus Elohim untuk mengawasi perilaku manusia dan membina. Saat itu malah mengambil perempuan-perempuan manusia, kemudian mengawininya, kemudian lahirlah keturunan mereka, raksasa-raksasa berjari 6. Dan mereka itu sangat jahat. Oleh sebab itu, para malaikat yang memberontak tadi kemudian dihukum oleh Elohim yang menciptakan mereka. Kemudian dibelenggu di dalam lubang jurang maut atau yang disebut sumur Abissos itu sampai masa penghakiman terakhir. Nah, ketika sangkakala ke-5 ini dibuka, saudara, itu adalah sudah masa penghakiman terakhir. Jadi hanya beberapa saat lagi sudah ada penghakiman terakhir. Jadi sejak sebelum zaman Nuh sampai dengan nanti akhir zaman pada sangkakala kelima, malaikat-malaikat yang memberontak tadi tetap berada di dalam lubang jurang maut yang disebut Abissos. Karena saat ini sangkakala belum ditiup, sangkakala kelima, maka malaikat yang memberontak tadi yang dibuang dari takhta Elohim, takhta Tuhan, ke sumur Abissos atau lubang jurang maut, tetap dibelenggu di sana. Itulah, saudara-saudara,
Dan para malaikat inilah saudara sebenarnya memiliki kuasa. Dan saudara tahu bahwa para malaikat adalah makhluk ciptaan, yaitu makhluk-makhluk surgawi, makhluk roh. Oleh karena itu tidak terlihat oleh kita. Oleh karena itu mereka akan mengambil bagian-bagian seperti digambarkan pasukannya belalang-belalang tadi selama 5 bulan menyakiti manusia. Itulah saudara-saudara yang terjadi pada saat sangka kelima atau nafir yang kelima ditiup. Pada saat sangkakala ke-6 ditiup, maka ada 3 kejadian besar yang terjadi saat itu. Yang pertama adalah malaikat-malaikat yang diikat oleh Elohim kama pemberontak di sungai Efrat yang besar itu dilepaskan. Kemudian mereka ini mencari bala tentaranya. Kemudian mereka bertindak membunuh sepertiga umat manusia. Mereka membunuhnya adalah dengan api, dengan asap, dan dengan belerang. Dan mereka ini sangat kejam, saudara, sehingga saudara bayangkan sepertiga jumlah manusia mati oleh tindakan mereka. Dan itulah yang terjadi saat sangkakala ke-6 dibuka yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, itu rahasia Elohim atau rahasia Tuhan itu digenapi. Seperti yang sudah dinyatakan kepada para nabi yang sebelumnya sudah diberitakan. Mereka menyampaikan rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia Elohim. Dan banyak dari kita yang tidak mengerti maksud para nabi itu menyampaikannya. Nah, saudara, seperti baca di kitab-kitab suci, ada banyak nubuatan yang tidak tersingkap saat itu, sehingga kita tidak mengerti. Nah, pada saat sangkakala ke-6 ini dibuka, itu akan disingkapkan rahasia Elohim atau rahasia Tuhan itu. Luar biasa, saudara. Kita bersyukur bisa menikmati hal seperti itu. Kemudian kejadian ketiga, pada saat sangkakala ke-6 ditiup, itu Tuhan mengutus 2 saksinya, saudara, berupa 2 pohon zaitun dan 2 kaki pelita. Ini sungguh luar biasa, ajaib, saudara. Dan ini apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, saudara-saudara. Oleh karena itu, jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, ya 2 saksi tadi, maka api akan keluar dari mulut mereka dan memakan habis mereka yang memusuhinya. Ini kekuasaannya luar biasa, saudara. Dan jika ada orang yang ingin menyelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Kemudian para saksi ini memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak menurunkan hujan pada hari-hari mereka bernubuat. Dan mereka memiliki otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana sesering yang sekiranya mereka inginkan. Ini dalam alam roh, saudara-saudara. Jadi kalau kita nggak melihat, tiba-tiba terjadi tanah terbuka, tanah amblas, kemudian bencana tsunami, bencana-bencana gempa besar, itu karena nanti salah satunya adalah dari apa yang dilakukan 2 saksi Tuhan ini. Dan ketika mereka menggenapi kesaksian mereka, binatang buas yang muncul dari Abisos akan melakukan peperangan dengan mereka, dan dia akan menaklukkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan ada di jalan raya, saudara-saudara, kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan. Dan dari kaum dan suku dan bahasa dan bangsa mereka akan melihat mayatnya selama 3,5 hari.
dan mereka tidak mengizinkan mayatnya itu diletakkan di dalam kubur. Dan setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Elohim atau dari Tuhan masuk ke dalam diri mereka, dan mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan ketakutan besar menimpa atas orang-orang yang melihat mereka. Dan mereka mendengar suatu suara nyaring dari langit yang mengatakan kepada mereka, naiklah ke sini. Maksudnya kepada para saksi tadi, saudara. Dua pohon yang tun dan 2 kaki pelita emas. Dan mereka naik ke langit di dalam awan. Dan yang memusuhinya melihat mereka. Dan pada jam itu terjadilah suatu gempa yang sangat dahsyat. Dan 1/10 dari kota itu roboh. Dan dalam gempa itu terbunuh 7.000 manusia. Nah, inilah saudara-saudara. Dan yang selebihnya orang-orang menjadi takut, dan mereka memberikan kemuliaan kepada Elohim, Tuhan yang di surga. Itu keajaiban, saudara, yang terjadi pada saat sangkakala ke-6 ditiup. Mungkin kita belum tahu, saudara, rahasia-rahasia yang dinyatakan dalam nats tersebut, tapi ada masanya, saudara, dibukakan, disingkapkan. Yang jelas kita punya pengertian dan pengharapan yang pasti bahwa kita di dalam Tuhan pasti memperoleh keselamatan kekal. Dan kita nantinya juga kalau sudah diselamatkan oleh darah Yesua, kita pasti menikmati alam surga itu. Kalau kita setia dengan firman sampai kesudahannya, kita bersama-sama Tuhan selamanya, saudara. Oleh karena itu, selama ini kita harus bertekun dan memandang ke depan, seperti janji-janji, kejadian-kejadian yang sudah diutarakan dalam kitab Wahyu tadi, pasti terjadi, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara, bersyukurlah kalau saudara punya pengharapan yang pasti dengan dasar nats kitab suci, bukan pengharapan dari omongan para penyesat atau dukun-dukun paranormal atau para peramal, saudara. Tapi kita yang punya pengharapan berpegang pada firman Tuhan itu pasti nggak tergoyahkan dan pasti digenapi. Oleh karena itu, mari terus berdoa dan berjaga-jaga, terus maju di dalam Tuhan, tumbuh, nambah wawasan terus hal-hal rohani, saudara, supaya kita semakin kuat dan semakin kokoh. Pada waktunya kita diambil Tuhan, kita sudah dalam kelengkapan untuk menikmati surga bersama Tuhan selamanya. Haleluya. Diberkatilah saudara yang mendengar firman ini. Kebangunan rohani terjadi pada saudara, keluarga, pekerjaan, pelayanan saudara. Haleluya. Amin.